Bagaimana cara memperbaiki MacBook Pro 13 in tahun 2017 4 Thunderbolt 3 port yang mati total diakibatkan oleh debu dan kotoran. Kembali lagi dengan Asadi Profesia Service. Ditunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Di sini saya mau memberikan tutorial kepada rekan-rekan para pengguna MacBook bagaimana cara memperbaiki MacBook Pro 13 in tahun 2017 4 Thunderbolt 3 port yang mati total diakibatkan oleh debu dan kotoran yang mengendap bukan hanya di logic board MacBook tapi di seluruh komponen MacBook. Pada waktu MacBook saya buka, saya bongkar, fan MacBook juga dipenuhi oleh debu dan kotoran, kemudian di casingnya juga dipenuhi oleh debu dan kotoran, yaitu di logic board juga sama. Nah, ini kenapa saya selalu mengatakan kepada rekan-rekan untuk merawat MacBooknya dan membersihkan MacBooknya dari kotoran dan debu yang ada di MacBook. Bukan hanya di body MacBook tapi juga di dalam MacBook. Nah, ini salah satu bukti. Ini MacBook Pro 13 in tahun 2017 4 Thunderbolt 3 port mati total karena diakibatkan oleh debu dan kotoran. Bukan hanya di body MacBooknya aja tapi di dalam MacBook dipenuhi oleh debu dan kotoran, hingga menyebabkan beberapa part MacBook error. Buatnya error, itu agak susah dipencet. Dan kita coba bersihin juga hasilnya masih sama. Dia itu trackpadnya juga kerasa nggak enak pada waktu kita pakai. Nah, itu kenapa saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan para pengguna MacBook untuk selalu rajin bersih MacBooknya. Itu setiap berapa bulan sekali, apalagi untuk MacBook yang selalu digunakan untuk bekerja berat. Juga nih kalau kita habis pakai MacBook, bersihin itu di bagian keyboardnya, terutama ini untuk MacBook yang menggunakan keyboard butterfly, karena keyboard butterfly ini sangat sensitif dengan kotoran dan debu. Dari hasil pengecekan yang saya lakukan, setelah saya bongkar MacBooknya, saya lihat kondisi MacBooknya. Di situ saya nggak banyak omong lagi, saya putuskan MacBook harus saya bersihkan dulu. Kalau keyboardnya saya cuci, untuk part MacBook yang lainnya juga saya bersihkan, itu termasuk fan-nya juga saya bersihkan. Setelah saya bersihkan logic board MacBook, lalu saya lakukan pengecekan untuk tegangan. Nah, ini penyebab MacBook ini mati akibat ada salah satu IC yang mengalami short atau konslet. Shortnya IC ini karena disebabkan oleh kotoran dan debu tadi, ya, mengakibatkan MacBook mengalami kerusakan, itu mati total. Oke, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya langsung aja rekan-rekan saksikan video pada saat saya melakukan proses perbaikan MacBook Pro 13 in tahun 2017 4 Thunderbolt 3 port. Oke, langsung kita lihat videonya. Ini dalaman MacBook begitu dibuka nih. Debu dan kotoran tuh. Nah, ini di casingnya kayak gini sampai numpuk tuh di casing bawah ya. Korosi juga. Ini fan. Nah, ini salah satu penyebab suara fan bisa kenceng kayak gini nih. Kotoran dan debu nempel di sirip-sirip fan yang akhirnya mengakibatkan perputaran fan nggak maksimal tuh. Dan juga ini bisa jadi penyebab fan MacBook rusak. Atau juga chipset VGA MacBook alami overheat. Nah, ini korosi nih. Tuh, ini akibat debu dan kotoran yang mengendap dibiarin. Nah, tuh, ini jalur-jalur kelistrikannya udah ketutup. Jadi kita bongkar ya. Ini pertama kalau lu bongkar nih, ini konektor ini harus lepas karena ini hubungannya dengan baterai, jadi harus aktif dulu. Udah berapa kali mas kayak bongkar-bongkar MacBook? Kalau bongkar MacBook mau udah butek. Dari 2010 sampai sekarang ya tak sendiri itu MacBook masih ya MacBook White, MacBook Black. Udah zaman dulu ya? Iya, mau jadul. Itu MacBook apa? Yang tipe A1278, MD102, 101 sampai gue bosen bongkar.
ini logic board untuk RAM, ini untuk artis di bagian sini. Ini wifi. Ini masing-masing tutup ini punya ini yang penting. Kalau ini kan untuk power. Nih, ini di sini ada bekas kosong. Makanya sengaja gua clear gini bukan gak ada alasan, gua diemin dulu. Ini DC buat low powernya atau konektor untuk charger aja, USB-C-nya. Pada korosi. Gimana harus mau masuk? Iya. Gimana? Gimana harus mau masuk? Kenapa jadi gini? Korosi. Ya kadang mati total, misalnya dia sampai kehabisan baterai, bisa disebabkan ini yang bermasalah, korosi di sini atau ini rusak. Ini terutama di sini. Ini kan dia bentuknya kabel pita. Iya. Nah ini kan jalur untuk arus kan. Nah kalau ini putus retak, ya ini ditekan, itu bisa ngakibatkan Ini gimana? Jadi, enggak kan? Masih berfungsi. masih bisa ya? Ya udah. Ini ada yang panas ini. Ini yang menghambat. Bikin short. Iya mas. Iya. Ya solder. Artinya apa? Hah? Artinya? Itu yang rusak. Mudah-mudahan bisa nyala. Jadi fungsinya IC ini kalau gue bilang tampungan air. Jadi dia fungsinya adalah untuk menampung arus yang bermasalah ditampung sama dia sehingga tidak menyebar. Karena apa, dengan dia menampung itu resikonya adalah selesai dia amputasi. Paling parah kayak gimana mas kondisi laptop yang pernah betul? Kena air sampai sini masih netes, mati total. Itu lebih parah ya kalau kena air ya? Wah parah. Maksudnya kayak lebih belum tentu bisa betul gitu? Ya 50-50 lah. Tapi alhamdulillah sih. Yang penting kalau kena air itu belum dipegang lain gitu. Hah? Belum dipegang orang lain. Oh ini 50-50? Hah? Apa? Ya bisa. Ya gue nggak berani bilang bahwa oh beras pasti berasnya ini, gue nggak berani. Karena gue ya namanya ini kan kita kerja kan berdasarkan memang ini kan nyata. Iya iya. Ya, tapi kita tetap jangan putus asa, kita harus optimis, jangan pesimis. Karena kalau kita udah pesimis duluan, berarti kita udah nyerah. Belum ngapa-ngapain udah nyerah. Cuma dicoba. Ya Allah. Udah. Passwordnya apa? C pakai C. Konslet ya. Lo pakai di kasur sambil cas, ya kan? Pakai di kasur sambil cas kan. Jadi ada lonjakan arus, konslet. Itu lagi di charge ya? Ini gua nggak kasih baterai dulu, kayak step by step gua ngetesnya. Nah ini baru tahu nyala kayak gini, ntar gua pakai baterai baru gua ngetes. Ini juga makanya dia lemot, kenapa? Karena baterai nggak gua hubungin. Harus di dulu enggak. Oh warnanya aku ingin, aku kuningin. Ini dia baterai nggak terhubung lemot ya. Kalau sih saya udah agak rusak ya, kalau misalkan di bawah 10% pasti ini nggak beroperasional. Tadi tuh maksudnya nggak pakai baterai apa mas? Ya ini belum gua hubungin, baterainya belum hubung. Oh, bisa tadi cuman colokan? Bisa. Kalau memang dia udah normal, jadi kalau misalnya masih ada konsletan, masih ada apa kan nggak membahayakan. Makanya gua nggak mau pakai baterai dulu. Tapi kalau udah ketahuan kayak gini, ya udah gua pakai baterai. Ya kalau tadi masalah apa yang tadi itu? Iya. Oh bukan baterainya? Bukan ya, bukan baterai. Karena kotor baterainya. Satu kotor, jalur pada keputus, akibatnya panas mati di konslet. Kayaknya sih kena lonjakan arus. Karena kepanasan juga tadi. Makanya nggak bisa berubah-berubah. Makanya sambil ngobrol, sambil ini. Gua nyapes gini, tungguin sama orangnya udah biasa. Iya. Biarin aja ngeliat. Tapi yang paling kotor punya saya berarti. Ada. Ada lagi. Kalau nemu kayak gitu mah gua udah nggak kaget sebenarnya. Jadi kalau baterai belum dihubungkan itu, kalau misalnya ada konslet ada apa, gua cepet atasinya, langsung cabut, adapter selesai. Kalau baterai hubung harus lepasin kelamaan, keburu parah anaknya. Kayak gini baru gua hubungin baterai.
Tapi baut belum gua pasang semua. Kayak gini kan belum pasang. Penting-penting aja dulu gua pasang. Itu tujuannya apa? Buat ngindari baut selek. Nah, kalau baut dibongkar pasang lama-lama rusak juga, Bos. Oh iya sih. Jadi dia kalau ini dipasang baterai, dia kan nggak pakai baterai. Dia nunggu sekian detik baru ntar jreng. Nggak harus gitu. Nah. Penyebab mabuk debu, kotoran, thermal paste atau pendingin itu media juga udah kering, korosi. Agak awal gue lihat dulu ini enggak, nanti gue cuci, dari cuci itu gue cek harus, baru ketahuan tuh oh ini nggak bisa gerabak-gerubuk ini. Nah, aku juga jarang, tapi buat meyakinkan aja, ada kayak kemarin ada customer, dia ngelihat gua nyari kerusakan itu tukang kayak itu dia nggak yakin, baru dia mati juga. Untuk mendinginkan chipset VGA. VGA. Ya kan biasa pakai ini. Ya masing-masing orang kan beda. Udah kering dan harus semua harus pakai gini. Ya kalau gue bilangnya kalau gue pakai apometer itu cuma buat meyakinkan orang doang. Karena gue biasa nyari kerusakan itu cari kayak gini. Tinggal kan sama dia. Begitu gue kabarin udah nyala udah diem dia. Nih udah nyala kayak gue. Kan gue bilang kerusakan ini. masih bisa kita gunakan, Ini masih bisa kita gunakan. begitu udah nyala gue kabarin. Tapi belum gue kasih ke lo, kasih gue tes. Untuk mesin atau Begitu udah clear udah. Bisa diambil nggak bang? Bisa. itu adalah salah satu penyebab. Ya buat rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Pro 13 in tahun 2017. Itu 4 Thunderbolt 3 port yang mati total diakibatkan oleh kotoran dan debu. Itu tadi bagaimana langkah-langkahnya udah saya hadirkan di video yang saya unggah di channel saya, mulai dari awal sampai akhir. Tadi juga pada waktu kita melakukan pengecekan tegangan untuk cari masalah apa yang menyebabkan MacBook Pro 13 ini mati total. Itu karena diakibatkan ada IC yang ngalamin short. Nah, penyebab dari shortnya IC ini karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang mengendap di logic board dan dibiarkan nggak pernah dibersihkan. Alhamdulillah akhirnya MacBook bisa nyala kembali. Harapan pemilik pada saat itu ya MacBooknya bisa nyala kembali karena ada data skripsi yang sangat dia butuhkan yang ada di MacBook itu. Kita tahu sendiri bahwa untuk tipe MacBook generasi baru itu semuanya udah on board, bukan hanya RAM-nya, bukan hanya harddisknya, tapi untuk WiFi card-nya juga semua udah on board. Jadi besar harapan pemilik pada saat itu MacBooknya bisa nyala dan pemilik nungguin. Jadi kita pada saat itu ngobrol dengan pemilik. Yang kita ngobrol ngalor ngidul. Kita ngobrol ngalor ngidul. Ya kita sambil ngobrol lah biar suasananya lebih cair. Ya, biar suasananya juga lebih santai sambil ngopi bareng. Oke ya, rekan-rekan semuanya, kalau video yang saya unggah di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya memberikan tips dan tutorial atau juga mereview berbagai macam permasalahan yang terjadi pada MacBook atau juga kerusakan MacBook. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook itu di Jakarta Barat. Tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawat, Bonjuruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, silahkan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung ya, dengan via TPA atau juga SMS ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Ya, kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.